Reaktivasi atau pengaktifan kembali layanan Stasiun Pondok Ranjek Kota Depok dan Stasiun Gunung Putri Kabupaten Bogor menjadi faktor penting untuk mengantisipasi pertumbuhan penumpang pada lintas layanan Citayam-Nambo. Rencana reaktivasi layanan kedua stasiun ini juga sejalan dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Pada Kamis 3 Juni 2021, BPTJ bersama segenap pemangku kepentingan melakukan tinjauan lapangan di Stasiun Pondok Ranjek Kota Depok dan Stasiun Gunung Putri Kabupaten Bogor dalam rangka persiapan rencana reaktivasi kedua stasiun tersebut. Dalam tinjauan lapangan tersebut, Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursala menyampaikan sejumlah hal penting. Jadi hari ini kita mengadakan kunjungan lapangan bersama-sama instansi terkait. Ya, alhamdulillah kita saat ini BPTJ sedang melakukan studi FS dan BED, Basic Design, untuk mengaktifkan kembali ya. Jadi sebagaimana diketahui, ini Stasiun Pondok Ranjek ini saat ini tidak aktif, padahal lokasinya sangat strategis. Ini kantong penumpang di Kota Depok dan berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Kita merencanakan untuk melakukan reaktivasi terhadap stasiun ini. Untuk itu kita melakukan studi. Jadi tahun ini kita lakukan 2 studi, yaitu BED dan FS. Kemudian kita juga mengharapkan peran dari Pemda. Ini dalam hal ini untuk membangun jalan akses. Jadi sekarang jalan akses ke stasiunnya lahannya sudah ada, namun karena nggak aktif itu kurang bagus lah, kalau bisa dibagusin oleh Pemda. Kemudian di sebelah utara juga harus ada jalan akses. Oleh karena itu kami mengharapkan bantuan Pemda untuk membebaskan lahan dan membangun jalan itu. Tadi kita sudah sampaikan kepada teman-teman dari PUPR. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Kadisub Kota Depok, kalau bisa ini kawasan ini menjadi kawasan TOD. Jadi dari pihak KCI kalau bisa frekuensi kereta apinya ditambah. Kalau saat ini cuma sejam sekali, kalau sejam sekali mungkin orang terlalu lama menunggu ya. Kita harapkan ya minimal 10 menit lah. Ya, jadi tahun ini kita baru menganggarkan untuk studi FS dan BED. Kalau sudah studi DED, tahun depan kita mengusulkan untuk pembangunan stasiun ini. Paling tidak diaktifkan kembali. Nah, kalau mengaktifkan kembali, kondisi stasiun saat ini kurang memadai ya. Jadi untuk diaktifkan kembali, minimal kita adakan rehabilitasi terhadap stasiun ini. Insyaallah tahun depan kita bisa usulkan untuk merehab fisik nanti, mudah-mudahan dengan DED yang sudah kita buat, mudah-mudahan sudah ketemu di mana titik-titiknya. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Direktur Prasarana BPTJ, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok, Dadang Wihana, juga mengatakan, jadi kalau lihat dari kebutuhan masyarakat, Stasiun Pondok Ranjek ini sangat dibutuhkan oleh warga, baik oleh warga Depok maupun oleh warga Kabupaten Bogor. Untuk itu, kami mengharapkan dan memang meminta kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bersama-sama melakukan reaktivasi Stasiun Pondok Ranjek ini untuk memberikan layanan terbaik kepada warga, terutama bagi mereka yang biasa menggunakan angkutan komuter lain. Untuk itu kami akan support dan terima kasih atas hubungan komunikasi kolaboratif antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan Wilayah 1 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Abdu Hamzah, juga menjelaskan pendapatnya mengenai rencana reaktivasi 2 stasiun yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat ini. Intinya bahwa hal seperti ini kita perlu dukung karena mampu meningkatkan tingkat perekonomian dan juga pengembangan daripada wilayah di Kota Depok khususnya dan di Kabupaten Bogor pada umumnya. Kita support dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kolaborasi daripada Pemkot Depok, BPTJ, dan juga di Subprov Jabar ataupun Pemda Prof Jabar. Sudah tentu bahwa kita ingin melihat dari sisi
kewenangan masing-masing, dan nanti kita support juga sepanjang kewenangan kita dari sisi anggarannya. Itu hal yang sudah biasa yang sering kita lakukan di dalam mensupport proses kolaborasi daripada pembangunan. Dukungan juga diutarakan oleh perwakilan Direktorat Transportasi Bappenas. Sebetulnya memang program sudah cukup lama dan Bappenas sangat mendukung rencana reaktivasi stasiun ini dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat, terutama di wilayah Jabodetabek, untuk mendorong penggunaan angkutan umum massal. Karena saya lihat stasiun ini sudah ada, sudah dibangun, namun belum dioperasikan, dan ini bangun sejak tahun 2007 kalau tidak salah. Dan saya sangat mendukung apabila BPTJ dalam hal ini menginisiasi untuk melakukan seluruh aspek agar stasiun ini bisa dioperasikan dan menambah kapasitas dari angkutan yang melayani koridor Citayam-Namu. Dan ini juga salah satu koridor yang menjadi prioritas kita dan menjadi maju project dalam RPJM tahun 2020-2024. Salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan jumlah angkutan penumpang di wilayah Jabodetabek. Untuk pendukung yang akan kita berikan adalah kami mendukung bahwa dari BPTJ dan berkolaborasi dengan DJK untuk melakukan sinkronisasi mulai dari aspek studinya, penyiapan kelayakannya, sampai pengembangannya, sampai nanti pengoperasiannya, sampai ke penyediaan PSO yang diperlukan untuk mengoperasikan stasiun dan juga nanti penunjang layanan KRL-nya. Nanti akan operasi juga kita akan support melalui dana AIMO yang mungkin terindikasi dengan AIMO yang saat ini tentunya tidak terlalu sulit karena ini kan operasinya sudah ada, tinggal hanya menambah stasiun yang saat ini belum dioperasikan untuk bisa dioperasikan. Diharapkan reaktivasi stasiun Pondok Rajek dan Gunung Putri dapat segera terrealisasi dan meningkatkan layanan sarana dan prasarana angkutan umum massal untuk mendukung target 60% moda share angkutan umum massal di tahun 2029 sesuai amanat Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.